Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi bagi yang menonton, bagi yang menyaksikan. Video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang bagian-bagian berita yang telah disampaikan oleh negara dari media-media yang ada di internet ataupun ada di koran. Yang pertama adalah yang kita dan yang saya jelaskan adalah ada beberapa konteks narasi yang akan menjadi kalian takut. Yang pertama adalah siap-siap semua sertifikat tanah asli bakal ditarik ke kantor BPN. Tenang dulu ya, kalian jangan sampai risau karena tempat-tempat dan gambar-gambar ini, karena pemerintah juga akan memberikan aturan baru terkait agraria. Rencananya semua sertifikat tanah asli milik masyarakat akan ditarik mulai tahun ini. Tapi jangan khawatir kan ya, karena ditariknya sertifikat tanah itu untuk menggantikan ke sertifikat elektronik atau disebut juga sertifikat L. Kalau ada KTP elektronik, ini juga ada sertifikat elektronik atau disebutnya sertifikat tanah elektronik. Maka Menteri Agraria juga dan Tata Ruangan sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN yang diketuai oleh Sofyan Djalil mengeluarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangan yang pada nomor 1 2021 tentang sertifikat elektronik. Maka dikutip juga dari Kontan pada Rabu tanggal 2 bulan 2 tanggal 3 bulan 2 2021. Maka tujuan-tujuan itu yang pertama adalah ya pasti untuk menyediakan elektronik. Karena apa? Karena diberitahukan juga Kepala Pusat Data dan Informasi Tata Ruangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR atau BPN, Virgo Aristazaya mengatakan sertifikat lama atau konvensional akan ditarik oleh pemerintah dan diganti dengan versi elektronik. Kalian bisa juga lihat di Google karena posisinya itu susah. Posisinya itu masyarakat banyak, jadi kemungkinan juga agak susah. Maka jadi definisi ini ada di pasal yang katanya menarik, itu saat orangnya datang secara sukarela ke BPN, ya sama BPN ditariklah sertifikat, tepatnya diserahkan, lalu kami ganti dengan elektronik. Itu ujar Virgo melalui konferensi pers virtual pada Selasa tanggal 2 bulan 2 2021. Maka proses pergantian sertifikat konvensional atau sertifikat biasa menjadi elektronik dilakukan jika terdapat perbaruan data. Salah satunya terjadi jika ada pemberian warisan, hibah, atau jual beli. Sebab saat melakukan jual beli harus melakukan pendaftaran ke BPN. Nah, jangan lupa pendaftaran dulu ke BPN jika ada transaksi jual beli. Dengan demikian, penjualan menukarkan sertifikat lama dan pembeli mendapatkan sertifikat elektronik. Ya, maka jangan khawatir kalau ada perubahan dari sertifikat konvensional ke sertifikat elektronik. Yang selanjutnya itu alasan yang kedua itu untuk pendaftaran tanah. Karena ketentuan soal sertifikat elektronik juga diatur dalam peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN nomor 1 tahun 2001 tentang sertifikat elektronik. Nah, maka dari itu kalian juga harus memiliki sertifikat elektronik untuk dapat menyimpan database masyarakat pemilik tanah, bisa mencetak sertifikat miliknya kapan saja dan di mana saja. Nah, aturan tersebut tertera dalam pasal 16, yakni yang pertama, penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik termasuk penggantian buku. Maksudnya kalau ada pemutihan gitu, penggantian buku tanah, misalkan ada yang warisan atau apa ya, suatu ukur dan gambar denah suatu satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. Penggantian sertifikat elektronik sebagai nomor 1 dicatat pada buku tanah suatu ukur dan gambar denah satuan rumah tersusun. Kepala Kantor Pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah
pada kantor pertanahan. Keempat, seluruh warkah sebagaimana dibunyikan pada ayat ketiga dilakukan alih media, scan dan disimpan pada pangkalan data. Nah, ya, jangan lupa juga. Nah, yang alasan ketiga itu dari pemerintah ini staf khusus. Ya, dari staf khususnya misalnya ada yang menjelaskan bahwasanya staf khusus Kementerian ATR atau BPN bidang kelembagaan Tekut Taufik Hadi mengatakan saat adanya perubahan dari sertifikat elektronik manual ke lama atau lama menuju sertifikat elektronik, maka warga tidak membutuhkan lagi sertifikat lama tersebut. Nah, sertifikat manual itu sangat tidak aman, mudah hilang, mudah diambil orang dan mudah digandakan. Sahur atau ujar Taufik. Yang selanjutnya itu alasan sertifikat elektronik tidak dapat dijual dengan mudah, ya, susah dilelang ya apa. Jadi sertifikat elektronik itu tidak dapat dijual dengan mudah. Sertifikat elektronik juga tidak bisa dijual karena sertifikat ada dalam database dan tidak berpindah tangan dengan mudah. Tujuannya untuk mengamankan sertifikat tanah dari mafia tanah. Selanjutnya, alasan selanjutnya pemilik tanah mudah mencetak sertifikat. Dengan sertifikat elektronik, data informasi tersimpan aman dalam database Kementerian ATR atau BPN. Hal ini memberikan kemudahan pada pemilik tanah sebab pemilik tanah bisa mencetak atau print sertifikat miliknya kapan saja dan di mana saja. Jadi siapapun kalian yang mempunyai tanah dan sertifikat, jangan khawatir karena ini untuk meminimalisir dari kehilangan atau perubahan data dari sertifikat tanah Bapak atau Ibu yang sudah mempunyai. Cukup itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan bahas lagi tentang bagian-bagian atau berita-berita selanjutnya. Jadi sertifikat tanah yang kalian punya jangan sampai lupa untuk dibawa ke kantor BPN karena insya Allah itu bisa dipercaya karena tidak jauh juga itu untuk kepentingan masyarakat.